Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tantai Xuanzong menahan kesedihan dan kemarahannya, dan berkata lagi, karena itu, Master Sekte ini membuat patung untuknya, untuk menginspirasi dunia, ucap dari Tantai Xuanzong. Cincin penyimpanan Tantai Xuanzong berkedip, dan dia melambaikan tangan kanannya. Segera, seberkas cahaya putih melesat keluar dari cincin penyimpanannya, setelah melewati kekosongan, itu berubah menjadi patung harta karun yang luar biasa dan terbang ke kiri daftar Wolong. Boom! Seketika, ukuran patung itu tiba-tiba menjadi lebih besar, 10 kaki, 100 kaki, 900 kaki, dan akhirnya berubah menjadi patung setinggi 1800 kaki. Patung itu adalah Tan Yun berjubah putih. Patung itu bisa dikatakan cerdik dan cerdik, menunjukkan Tan Yun dengan jelas di depan para murid. Tan Yun di patung itu masih mengenakan jubah putih yang diberikan Tantai Xuanzong padanya di awal. Pada saat ini, kepalanya sedikit terangkat, melihat ke kejauhan, matanya mengungkapkan arti mata yang terbakar, dan bahkan lebih mengungkapkan bahwa dia sedang mendominasi ide dunia. Mengukir jubahnya, terpaku pada hembusan angin, dan bercampur dengan hembusan angin yang bersiul melewati puncak pada saat ini. Patungnya 3 poin lebih tinggi dari daftar Wolong. Semua orang melihat patung itu. Tidak sulit membayangkan betapa pentingnya Tan Yun di hati Master Sekte. Melihat patung itu, para murid dan Mai tidak bisa menahan tangis. Para tetua dan Mai mengingat perbuatan mulia yang pernah dilakukan Tan Yun naik ke lantai 108 menara. Ketika mereka memikirkan kematian Tan Yun, mereka tidak bisa menahan perasaan sedih. Pada saat ini, selain Tantai Xuanzong, tidak satu pun dari ratusan ribu orang yang hadir mengerti mengapa mata pada patung Tan Yun dipenuhi dengan gagasan untuk mendominasi dunia. Tentu saja mereka tidak mengerti. Karena mereka tidak tahu sama sekali bahwa kota lapangan hukuman surgawi terbesar di pegunungan hukuman surgawi, yang saat ini sedang dibangun di luar gerbang gunung, berasal dari usulan Tan Yun. Mereka bahkan kurang menyadari bahwa strategi 48 karakter, Tan Yun lah yang membuat Tantai Xuanzong melihat ke masa depan. Hanya Tantai Xuanzong yang mengerti dari strategi 48 karakter bahwa Tan Yun masih muda, tetapi dia peduli dengan dunia dan memiliki ide untuk mendominasi dunia. Itu sebabnya dia membuat patung itu begitu mendominasi. Di dermaga berukir di bawah patung, perbuatan Tan Yun dicatat. Perbuatan luar biasa ini termasuk proses di mana Tan Yun berhasil bergabung dengan Sekte Huangfu setelah dia menonjol dari banyak murid terpilih di kota meteorit. Ada juga proses di mana Tan Yun ditolak oleh 9 kepala sekte dalam, mengira dia sebagai pemborosan, dan menolaknya. Ada juga proses Tan Yun akhirnya menjadi murid tukang pintu dalam kebun herbal dan Mai Lingshan di bawah rekomendasi para tetua pintu luar. Dan Tan Yun, sebagai murid tukang di pintu dalam, naik ke menara ruang dan waktu biji sesawi kelas atas ke lantai 108, menjadi murid pertama dari pintu dalam yang naik ke lantai 108 sejak leluhur mendirikan sekte. Dialah yang melanggar hukum besi bahwa tidak ada seorang pun di pintu dalam yang bisa naik ke puncak menara, dan menciptakan mitos. Dialah yang memberi murid batiniah, semangat pertempuran abadi. Di bawah perbuatan ini, Tan Yun seorang diri membalikkan kekalahan tak terelakkan dari divisi alkimia dalam kompetisi 4 seni sekte abadi-abadi, menjadikan Dan Mai Huangfu Shengzong menang, dalam hampir 30.000 tahun sejak kompetisi alkimia. Setelah memenangkan kejuaraan, Tan Yun lah yang bertarung melawan para jenius 9 divisi di kompetisi 9 divisi dan berhasil naik ke puncak daftar Wolong. Pada akhirnya, tercatat di prasasti bahwa Tan Yun melindungi murid-muridnya dan membantai musuh di pengadilan tanah abadi, sampai dia tidak keluar dari jurang penguburan para dewa. Di atas perbuatan ini, ada 4 baris karakter yang kuat dan kuat yang diukir. Tan Yun, orang pertama di pintu dalam. Tidak ada seorang pun sebelumnya dan tidak ada yang datang setelahnya. Penanda tangan, Tantai Xuanzong. Pada saat ini, para murid dari 9 divisi,
kecuali para murid dari 5 jiwa, jiwa suci, dan jiwa binatang. Para murid dari divisi lain tidak bisa menahan air mata ketika mereka mengingat perbuatan Tan Yun. Semua orang sangat menghormati dan mengagumi Tan Yun. Bahkan di antara murid-murid yang membenci 5 jiwa, jiwa suci, dan jiwa binatang Tan Yun, banyak orang menghela nafas dengan air mata di mata mereka. Pada saat ini, dengan Sen Subing lebih dari setahun yang lalu, Sen Wende, yang dipromosikan ke sesepuh Xianmen Danmai yang berjasa dan menjadi kepala pintu bagian dalam Danmai, bangkit dari tempat duduknya dan membiarkan air mata keruh terus menetes. Suara tua itu penuh kebanggaan. Semua murid Danmai mematuhi perintah, ikuti kepala untuk memberi penghormatan kepada Tan Yun, dan memberi penghormatan kepada kemuliaan abadi Danmai kita. Setelah berbicara, Sen Wende menghadap patung Tan Yun dan membungkukkan tulang punggungnya dalam-dalam. Kakak Tan. Daniel menangis dan berlutut puncak. Murid-murid kebun herbal Lingshan di belakangnya semua berlutut dan menangis dalam diam. Pada saat ini, hati terguncang. Puluhan ribu murid dari divisi pil diam-diam menangis dan berlutut ke arah patung itu. Berlutut dengan tulus. Segera, ratusan ribu murid dari 8 divisi lainnya membungkuk dalam-dalam ke patung itu, menghormati dari hati. Kemudian, di bawah perintah Tantai Xuanzong, ketika para murid menangis. Tantai Xuanzong menatap para murid dan berkata, seperti yang kita semua tahu, setengah tahun yang lalu, para muridku divisi alkemia, divisi formasi, divisi artefak, dan divisi jimat, yang memutuskan untuk memasuki Tanah Abadi melalui kompetisi 4 seni dengan Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi. Meskipun jurang pemakaman para dewa yang penuh dengan godaan yang tidak diketahui, tetapi demi keselamatan Anda, Master Sekte ini menyerah pada persaingan 3 sekte kuno dan 4 seni. Dengan cara ini, menurut leluhur dan sejak persetujuan Sekte Abadi-Abadi dan Patriark Istana Jiwa-Jiwa Ilahi telah menyerah, sekte saya akan menyerahkan 900 dari 1000 murid percobaan dan mendistribusikannya ke 1 istana dan 1 sekte. Artinya, dalam ujian di Tanah Abadi ini, hanya ada 100 tempat di sekte kita, dan ada 5.900 tempat di 1 istana dan 1 sekte. Musuh itu kuat dan kita lemah. Saya tidak ingin membiarkan 100 murid sekte kami mati. Namun, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur dan tuan saya, tetapi sayangnya, sekte saya masih harus bertarung dengan 100 orang kali ini dan pergi ke Tanah Abadi untuk berpartisipasi dalam persidangan. Mendengar ini, ada keributan di antara ratusan ribu murid sekte dalam di puncak gunung. Kesembilan kepala juga saling memandang. Pada saat ini, Tantai Xuanzong berkata lagi, kompetisi 9 divisi berlangsung seperti biasa, dan pertempuran untuk daftar wolong akan diadakan seperti biasa, kecuali untuk 100 murid yang berpartisipasi dalam persidangan. Sekte ini terutama untuk kalian yang berpartisipasi secara sukarela. Anda harus berpikir jernih, tentang kematian dan satu kehidupan, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, suasana di puncak sangat tertekan, dan para murid terdiam, dan mereka harus berhati-hati tentang hidup dan mati. Master Sekte, murid Danmai Nangong Ruksue, akan berpartisipasi, ucap dari Nangong Ruksue. Pada saat ini, Nangong Yuksue, yang telah memasuki tingkat ke-9 pemurnian alam jiwa, mengambil langkah dari murid Danmai, Master Sekte, jangan khawatir, meskipun Istana Jiwa Abadi adalah saudara perempuanku, tetapi murid ini tidak akan pernah bersikap lunak pada murid Istana Jiwa Abadi, ucap dari Nangong Ruksue. Oke, Master Sekte setuju, ucap dari Tantai Xuanzong bertepuk tangan. Sangat cocok untuk Nangong Ruksue untuk berpartisipasi dalam persidangan. Murid-murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi pasti tidak akan menyerangnya karena dia adalah adik perempuan Nangong Yukin. Master Sekte, murid akan berpartisipasi. Murid juga akan berpartisipasi. Dan aku, ditemani oleh suara seperti kematian, hampir pada saat yang sama, ratusan orang berdiri. Apa yang mengharukan adalah bahwa murid-murid ini semuanya adalah murid dari divisi alkimia. Melihat adegan ini, Sen Wende di kursi menunjukkan ekspresi persetujuan. Di sisi lain, melihat 8 kepala suku lainnya,
mereka merasa wajah mereka kusam. Di puncak gunung, murid-murid lain dari 8 divisi melihat wajah pemimpin di mata mereka. Ada ratusan orang serempak, dan mereka melangkah maju seolah-olah sekarat. Tuan Sekte, para murid berpartisipasi. Kali ini, wajah 8 kepala suku terlihat sedikit lebih baik. Setelah Tantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia berkata dalam diam untuk sementara waktu, "Yah, ada 20 orang dari divisi alkemia dan 10 orang dari divisi lainnya. Adapun siapa yang akan berpartisipasi dalam persidangan, 9 kepala akan memutuskannya," ucap dari Tantai Xuanzong. "Bawahan patuh," ucap dari 9 kepala. Setelah 9 kepala menerima perintah mereka, butuh beberapa saat untuk menyelesaikan para murid yang berpartisipasi dalam persidangan. Plop. Daniu si gendut yang berada di tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin berlutut sambil melihat Shen Wende di menara giok, dan berdoa, "Kepala Penatua Agung, tolong beri murid ini tempat. Murid ini ingin mewakili semua murid Taman Pengobatan Lingshan, pergi ke tempat keabadian untuk menaruh dupa pada kakak senior Tan, tolong setujui," ucap dari Daniu. Pada saat ini, ratusan murid dari divisi alkemia berlutut dan berkata serempak, "Tolong setujui kepala tetua," ucap dari para murid. Mendengar itu alis putih Shen Wende berkedut, dan berkata, "Daniu, dengan kekuatanmu, jika kamu diserang oleh salah satu istana jiwa abadi, dan sekte abadi-abadi bertemu, Anda akan mati," ucap dari Shen Wende. Murid ini tidak peduli tentang ini, murid hanya ingin menaruh dupa pada kakak senior Tan, ucap dari, mata Daniu tegas. "Oke, kepala suku ini mengizinkan," ucap dari Shen Wende. Kemudian, Tantai Xuanzong memberi tahu 9 kepala suku bahwa karena tahap penting pembangunan kota Tianjufang, dia tidak pergi ke sekte abadi-abadi, tetapi mengirim pamannya Tantai Long untuk memimpin mereka dan ratusan murid percobaan pergi ke sekte abadi-abadi. Setelah itu waktu berlalu begitu cepat, 2 bulan kemudian, Tantai Long, seorang lelaki tua dengan roh Tao, mengendarai perahu roh dan tiba di sekte abadi-abadi. Setelah beristirahat di sekte abadi-abadi selama 1 malam, keesokan harinya, Anda Yan Wuji membuka terowongan ruang waktu ke tanah keabadian. Sebanyak 3.450 murid batin berpartisipasi dalam uji coba di Asgard Jiwa Ilahi ini. Setelah itu, uji coba selama setahun dimulai. Setelah 1 tahun, terowongan ruang waktu selama 1 jam akan dibuka di Gunung Abadi ruang waktu 100.000 mil jauhnya dari Jurang Dewa Pemakaman, bagi para murid percobaan untuk kembali ke sekte abadi-abadi. Setelah secara acak diangkut ke area percobaan 10 juta mil dari tempat keabadian, 5.900 murid dari sekte abadi-abadi dan istana jiwa abadi meluncurkan pencarian kejam dan pembunuhan murid-murid Huang Fu Shengzong. Waktu akan segera berlalu, butuh waktu setengah tahun. Tiba-tiba, di bagian terdalam dari jurang pemakaman para dewa terdengar suara kegembiraan, hahaha. Akhirnya, penempaan dan renovasi 3 jiwa telah selesai, dan aku telah memasuki tahap ketiga hegemoni Hongmeng Xiaocheng, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, melompat dan melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim. Kesadaran spiritual yang tak terlihat itu seperti gelombang yang deras, dengan kehampaan yang bergetar, dan meluas dengan cepat menuju jurang pemakaman para dewa. 100 mil, 300 mil, 600 mil, setelah dengan cepat melampaui 780 mil sebelumnya, itu tidak berhenti sampai 2000 mil. Artinya, kesadaran spiritual Tan Yun dapat mencakup radius 2000 mil, tidak dapat dipercaya bahwa dia hanya berada di tingkat ketiga pemurnian alam jiwa, tetapi sekarang jiwanya sama kuatnya dengan tingkat ke-9 pemurnian alam jiwa. Betul sekali. Ini adalah 9 alam. Jika seseorang mengetahui hal ini, mereka akan terkejut, bukan? Anda harus tahu bahwa bahkan jika seorang kultivator tingkat ketiga penyempurnaan jiwa, yang berspesialisasi dalam teknik peningkatan jiwa, masih jauh dari mencapai tingkat penyempitan jiwa tingkat ke-9. Hos. Rambut Tan Yun berhenti berkibar, dan dia menyingkirkan indera spiritualnya. Memikirkan Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao,
Mata bintangnya dipenuhi dengan pemikiran yang mendalam, mereka pasti sangat mengkhawatirkanku, sudah waktunya aku pergi dan kembali. Jika saya tidak salah, sudah setengah tahun untuk uji coba di Tanah Abadi sekarang, dan terowongan ruang waktu akan terbuka dalam setengah tahun, ucap dari Tan Yun. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengembun menjadi tirai tipis kekuatan spiritual, dia segera mengaktifkan larangan darah dan air mata membanjiri dan membunuh iblis lagi, dan segera, di danau darah dengan radius 10.000 meter, kabut hitam mengepul melonjak keluar lagi, diisi dengan kekosongan redup. Wosh! Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, sosoknya melintas, dan dia langsung muncul ribuan meter jauhnya dengan embusan angin. Dia sangat puas dengan kecepatannya. Kemudian, dia menghilang dari udara tipis, muncul di pundak kerasetan pembantaian langit, dan berkata dengan senyum panjang, "Kera tua, aku ingin kamu membawaku keluar dari jurang dalam waktu setengah tahun," ucap dari Tan Yun. "Hei, Tuan, jangan khawatir, saya akan menyelesaikan tugas," ucap dari kera jiwa sambil menyeringai, tubuh setinggi 1000 meter itu berlari liar keluar dari jurang. "Setiap kali saya mengambil langkah, saya melompati jarak ribuan meter dan melihat ke bawah dari langit, tetapi saya melihat sinar cahaya ungu hitam besar berkedip ke arah jurang maut." Alasan mengapa Tan Yun tidak memanggil singa naga emas pada saat ini sangat sederhana, karena lelaki besar itu merasakan penghalang kedewasaan tingkat ketiga lebih dari setahun yang lalu setelah pulih dari luka-lukanya. Dan hanya ada 1 hari tersisa sebelum pengadilan di Tanah Abadi ini. Pada saat ini, kera iblis pembantai surga yang membawa Tan Yun telah tiba di area di mana masih ada 1 juta mil tersisa dari pintu masuk ke jurang pemakaman para dewa. Banyak monster tingkat kedua dan ketiga, ketika mereka melihat kera iblis pembantai surga, sangat ketakutan sehingga mereka jatuh ke tanah, tidak berani mengeluarkan suara. 5 jam kemudian, 100.000 mil jauhnya dari pintu masuk jurang pemakaman para dewa. Pada saat ini, 3.450 murid Istana Jiwa Abadi di puncak, setelah percobaan 1 tahun, 3.110 yang selamat dan 2.215 yang selamat dari Sekte Abadi-Abadi bersembunyi di sebuah gua besar di samping tebing di puncak, menunggu dengan tenang terowongan waktu terbuka. Seorang murid berbaring di pintu masuk gua, melihat ke kejauhan dari waktu ke waktu, matanya penuh keganasan, seolah menunggu mangsa muncul. Setelah total semua orang, selama persidangan, total 38 murid Huang Fu Shengzong terbunuh, dan 62 orang lainnya tidak tahu harus bersembunyi di mana, atau mereka sudah mati dari mulut monster itu. Di mata semua orang, 62 orang yang tersisa belum mati, jadi cepat atau lambat mereka akan datang ke Gunung Peri Ruang dan Waktu dan meninggalkan Tanah Abadi melalui terowongan ruang dan waktu. Mereka menggali gua dan bersembunyi di sini, dengan ide berdiri dan menunggu kelinci, mereka pasti akan mengusir semua murid Huang Fu Shengzong. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, di atas puncak gunung, lautan awan bergulung, dan ketika angin sedang berburu, terowongan ruang waktu yang gelap gulita dengan diameter 100 meter berubah menjadi langit. Terowongan waktu akan ditutup setelah 1 jam. Pada saat ini, seorang murid Istana Jiwa Abadi Ilahi di pintu masuk rumah gua melihat ke belakang dan berkata kepada semua orang di rumah gua, "Semuanya, terowongan ruang waktu akan dibuka, saya pikir murid-murid yang selamat dari Huang Fu Shengzong akan datang segera. Semuanya, tahan napas dan jangan bersuara, tunggu mereka datang, lalu bunuh mereka bersama-sama," ucap dari salah satu murid Istana Jiwa Abadi. Waktu berlalu menit demi menit, dan terowongan ruang waktu dibuka. Pada saat ini, ada seorang wanita berdiri di depan Lingzu. Wanita itu ramping, mengenakan rok panjang kain kasalohan hijau. Fitur wajahnya sangat cantik, matanya cerah, giginya cerah, hidungnya bersinar dan bibirnya ramping, dengan gaun hijaunya, dia terlihat seperti kembang sepatu yang keluar dari air. Dia adalah Nangong Ruksue. Setelah 1 tahun percobaan, dia telah memasuki kesempurnaan besar dari tingkat ke-9 alam jiwa janin. Sekarang dia telah kehilangan ketidakdewasaan seorang gadis muda dan terlihat sedikit lebih dewasa.
Pada saat ini, Nangong Ruksue sedang melihat puncak gunung abadi dalam ruang dan waktu ratusan mil jauhnya, dan matanya yang indah menunjukkan kewaspadaan. Ada 30 murid di belakangnya, termasuk 13 orang dari divisi alkemia, 2 orang dari divisi jimat, 3 orang dari divisi jiwa suci, 8 orang dari divisi artefak, dan 4 orang dari garis angin dan guntur, dan murid lainnya telah mati. Pada saat ini, semua orang di perahu roh menyadari bahwa Nangong Ruksue telah memperlambat kecepatan perahu roh, dan mereka semua berkata, "Saudari muda Nangong, saya rasa tidak ada musuh di puncak gunung, mereka telah pergi melalui terowongan ruang waktu." Iya, saudari muda Nangong, bagaimanapun, terowongan ruang waktu akan ditutup sebentar lagi, apakah mereka kembali ke Sekte Abadi-Abadi tanpa menunggu kita, ucap dari para murid. Ada spekulasi dari semua orang, dan Nangong Ruksue berhenti mengemudikan perahu roh. Terbang, tergantung di awan berkabut. Dia menoleh dan melihat kerumunan, dengan kilatan kebijaksanaan di matanya, dan berkata, "Semuanya, untuk mencegah mereka menyergap di puncak, kita tidak bisa pergi untuk saat ini. Kita akan menunggu sebentar, dan ketika terowongan ruang waktu hanya memiliki 20 napas tersisa untuk tutup, saya akan mengemudikan perahu roh dan bergegas, semua orang meninggalkan perahu roh secepat mungkin dan memasuki terowongan ruang waktu, mengerti?" ucap dari Nangong Ruksue. Semua orang mengangguk, dimengerti, kami semua mendengarkan Anda, suster muda Nangong, ucap dari para murid. Iya. Nangong Ruksue sedikit mengangguk, tiba-tiba melihat ke belakang, melihat ke jurang pemakaman para dewa dan dia selalu sedikit gelisah. Waktu berlalu tanpa disadari ketika terowongan ruang waktu hanya berjarak 20 napas dari penutupan, Nangong Ruksue mengendarai perahu roh harta karun tertinggi dan berlari menuju puncak gunung peri ruang waktu dengan kecepatan tercepat. Ratusan mil jauhnya, 3 napas berlalu. Ketika perahu roh muncul ribuan kaki di bawah terowongan ruang waktu dalam kehampaan, Nangong Ruksue memerintahkan, "Maju cepat ke terowongan ruang waktu," ucap dari Nangong Ruksue. Namun setelah Nangong Ruksue berkata, salah satu murid istana jiwa suci berkata, "Akhirnya waktunya untuk kalian mati datang," juga, ucap dari murid istana jiwa abadi. Tiba-tiba, tawa buas dengan niat membunuh terdengar dari langit di atas puncak. Swiss. Pada saat berikutnya, sekelompok sosok datang dari gua, dengan sinar pedang yang panjangnya 100 kaki, dan dengan keras menyerang 30 orang Huang Fu Shengzong yang memanjat terowongan ruang waktu. Ribuan balok pedang yang hampir memotong kekosongan datang dalam sekejap, sehingga 30 murid Huang Fu Shengzong harus melepaskan kesempatan untuk memasuki terowongan ruang waktu, dan terpaksa melarikan diri. Jika tidak, sebelum Anda melarikan diri ke terowongan ruang waktu, Anda akan terbunuh. Ketika 30 orang melarikan diri ke puncak-puncak dengan wajah pucat dan mata ngeri, bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit di atas puncak, berubah menjadi 5.325 murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi, membentuk manusia besar, berbentuk sangkar bola, di mana ketiganya kedap udara dikelilingi oleh 10 orang. Hanya Nangong Ruksue, yang belum menyingkirkan perahu roh, yang tidak lagi dikepung. "Saudari muda Nangong, tolong. Saudari muda Nangong, bantu kami," ucap para murid Sekte Huan Fu Shenzong. Saat ini 30 murid ketakutan, mereka menaruh semua harapan saya pada Nangong Ruksue. Tidak menunggu Nangong Ruksue yang cemas untuk berbicara, pada saat ini, seorang murid dari Istana Jiwa Abadi berbalik ke arah Nangong Ruksue dan menangkupkan tangannya, "Kami menghormatimu sebagai saudara perempuan suci, jadi aku tidak akan membunuhmu, tapi tolong cepat pergi," ucap dari salah satu murid Istana Jiwa Abadi. "Jika aku bilang tidak," Nangong Ruksueyu membalik tangannya, dan pedang terbang muncul, dan berkata dengan dingin, "Kecuali kamu membunuhku terlebih dahulu, jika tidak, kamu tidak bisa menyakiti mereka," ucap dari Nangong Ruksue. Pada saat ini, salah satu murid Istana Jiwa Abadi menuju salah satu murid laki-laki itu, "Hehe," berkata sambil tersenyum, "kami tidak akan membunuhmu, tentu saja, kami juga tidak akan membiarkan mereka pergi," ucap dari pria itu.
Setelah itu, pria itu tidak memberi Nangong Ruksue kesempatan untuk berbicara. Segera, penampilannya yang garang terungkap, dan dia menunjuk ke sekeliling. 30 murid Huang Fu Shengzong berkata dengan suara teredam, "Hari ini, kamu tidak bisa terbang. Saudara dan saudari junior, jika ada 12 napas lagi, terowongan ruang waktu akan ditutup." Setelah membunuh mereka, masuki terowongan ruang waktu, ucap dari murid-murid Sekte Abadi-Abadi. Ya, Saudara Duan, lebih dari 2000 murid Sekte Abadi-Abadi, dengan mata tajam, akan menyerang 30 orang. Jangan, ucap dari Nangong Ruksue menjerit, dia tidak bisa menerimanya, dan kemudian melihat adegan rekan sektenya dibantai. Tepat ketika Daniu dan 30 orang lainnya berpikir bahwa mereka pasti akan mati, ketika lebih dari 5.000 orang dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi memutuskan bahwa 30 orang termasuk Daniu tidak akan bisa terbang, tiba-tiba, ledakan tak berujung menggigil datang dari langit suara ketidakpedulian. Dengan adanya aku di sini, aku akan melihat bagaimana kalian bisa membunuh murid Huang Fu Shengzong saya, ucap dari Tan Yun. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mengangkat kepala dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat jubah putih, pria berlari dengan pedang terbang. Cepat, tidak bisa melihat siapa yang datang. Saat berikutnya, bayangan putih berubah menjadi seorang pria muda berjubah putih, menginjak pedang terbang, tergantung di atas kepala semua orang. Siapa lagi kalau bukan Tan Yun? Untuk mencegah dirinya memiliki kera iblis pembunuh langit, Tan Yun telah memasukkan kera iblis pembunuh surga ke dalam tas binatang roh. Swiss. Semua orang di puncak gunung memandang Tan Yun dengan ekspresi berbeda. Nangong Ruksue melebarkan matanya yang indah, mengulurkan tangan indahnya, dan menutupi bibir merahnya. Daniu dan murid Huang Fu Shengzong lainnya juga seperti ini, ekspresi mereka membosankan, dan mereka menelan air liur. Bukankah kakak senior Tan sudah mati, bagaimana dia bisa masih hidup? Tan Yun pernah pergi ke Sekte Abadi-Abadi untuk berpartisipasi dalam kompetisi 3 sekte kuno dan 4 teknik. Oleh karena itu, para murid Sekte Abadi-Abadi tidak asing dengan Tan Yun. Mereka menatap Tan Yun dengan takjub, menghilang sebentar, dan bahkan lupa bernapas. Tan Yun tidak mati. Bagaimana mungkin dia tidak mati, ucap dari murid Sekte Abadi-Abadi. 3 tahun yang lalu hari ini adalah hari ketika persidangan terakhir berakhir pada saat itu, di antara orang-orang yang selamat dari Huang Fu Shengzong, bukankah ada Tan Yun? Bagaimana situasinya? Mungkinkah Tan Yun tidak pergi dari tanah keabadian selama 3 tahun? Pada saat ini, meskipun 3.450 orang di Istana Jiwa Abadi tidak mengenal Tan Yun, menilai dari ekspresi semua murid Huang Fu Shengzong dan Sekte Abadi-Abadi, para pendatang sama sekali tidak sederhana. Setelah memikirkannya, mereka dengan jelas mengingat bahwa sebelum persidangan dimulai setahun yang lalu, tidak ada orang seperti itu di antara 100 murid percobaan Huang Fu Shengzong. Siapa dia? Dari mana asalnya? Ucap dari murid Istana Jiwa Abadi. Ketika semua orang berpikir, satu-satunya kesamaan adalah mereka tidak bisa melihat kultivasi Tan Yun. Setidaknya 3.000 dari orang-orang ini berada di tingkat pertama dari alam penyempurnaan jiwa, dan sekarang tidak mungkin untuk melihat kultivasi Tan Yun, hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, Tan Yun menipu. Kedua, Tan Yun di atas dirinya sendiri. Nak, berhenti berpura-pura menjadi hantu. Murid laki-laki yang dipimpin oleh Istana Jiwa Abadi, Mei Chaofeng, menunjuk Tan Yun dengan pedang. Siapa kamu? Ucap dari Mei Chaofeng. Siapa aku? Aku Tan Yun yang membunuh murid Istana Jiwa Abadimu dan murid percobaan dari Sekte Abadi-Abadi, ucap dari Tan Yun. Tan Yun. Mei Chaofeng tertegun sejenak, lalu mencibir, persetan dengan ibumu. Tan Yun, ada begitu banyak orang di Istana Jiwa Abadi, dan kamu sudah mati, dan sekarang kamu masih akan berpura-pura menjadi Tan Yun untuk menakut-nakutiku, ucap dari Mei Chaofeng. Sebelum dia selesai berbicara, seorang murid dari Sekte Abadi-Abadi memimpin dengan meraung dengan suara serak, dia benar-benar Tan Yun, dia tidak mati, semua orang lari, ucap dari murid Sekte Abadi-Abadi. Kata ini seperti menjatuhkan bom berat, pikiran, itu berdengung.
Tidak peduli seberapa banyak mereka memikirkan mengapa Tan Yun tidak mati, mereka segera menyerah mengepung Daniu dan 30 orang lainnya, dan mereka menginjak pedang terbang dan bergegas menuju terowongan ruang waktu setinggi ribuan kaki di langit. Mei Chao Feng, yang sangat luar biasa, benar-benar kacau, dan dia melarikan diri paling cepat. Wosh! Kenapa, jika kamu tidak mengatakan itu aku, apakah kamu akan membunuhku juga? Untuk apa kamu berlari, ucap dari Tan Yun. Tan Yun menyeringai lagi dan lagi, melakukan langkah ilahi Hongmeng dan muncul terlebih dahulu di bawah terowongan ruang dan waktu dalam sekejap. Pada saat Tan Yun berhenti di kehampaan, wajahnya tiba-tiba muram, dan dia berteriak, turun untukku. Rambut Tan Yun terbang, dan kesadaran spiritual sebanding dengan tingkat ke-9 pemurnian alam jiwa seperti gelombang tak terlihat, menuju 5.000 dalam kehampaan. Sejumlah murid dengan keras melampiaskan, menyelimuti semua orang dalam sekejap. Alam tertinggi dan semua orang hanyalah alam penyempurnaan jiwa tingkat pertama, ini. Pada saat ini, menghadapi paksaan spiritual yang kuat dari Tan Yun, mereka mengeluarkan tangisan yang sangat tragis. Tidak, Tan Yun selamatkan hidupku. Tan Yun maafkan aku. Bang bang bang. Dalam ledakan tumpul, murid Sekte Abadi-Abadi, dan murid Istana Jiwa Abadi dan ribuan tentara menginjak pedang terbang lebih dari 800 murid kesempurnaan agung alam jiwa janin, seluruh tubuh meledak, mekar seperti bunga kematian di kehampaan. Segera setelah itu, lebih dari 1.800 pedang terbang tanpa pemilik, seperti hujan deras yang jatuh, kesadaran spiritual Tan Yun yang kuat menyelimuti semua pedang terbang, dan terangkat lagi, membentuk pedang domain ditangguhkan di atas tan kepala Yun. Pada saat ini, lebih dari 3.000 murid yang tersisa dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi, murid tingkat pertama dari alam penyempurnaan jiwa, di bawah tekanan indera spiritual Tan Yun, seperti perahu di ombak yang bergejolak, dan mereka tampaknya membawa gunung yang tak tertahankan di pundak mereka. Mereka semua jatuh dari pedang terbang menuju puncak gunung. Bang bang bang, dalam debu, lebih dari 3.000 murid jatuh ke atas satu demi satu. Di bawah tekanan indera spiritual Tan Yun, mereka tidak bisa bergerak. Seperti yang kita ketahui bersama, paksaan dibagi menjadi paksaan nafas dan paksaan spiritual. Perbedaan penting antara keduanya adalah, paksaan nafas mengacu pada paksaan dari alam kultivator itu sendiri. Kesadaran spiritual adalah tekanan kesadaran spiritual yang dikeluarkan oleh para kultivator sesuai dengan kekuatan jiwa mereka sendiri. Singkatnya, kekuatan nafas Tan Yun hanyalah level ketiga dari pemurnian alama jiwa. Tetapi kekuatan jiwanya sebanding dengan tingkat ke-9 alam pemurnian jiwa, maka paksaan indera spiritualnya dapat dengan mudah membunuh semua kultivator di alam pemurnian jiwa tingkat pertama. Selain itu, kesadaran spiritual dibagi menjadi dua metode serangan, serangan kesadaran spiritual dan pemaksaan kesadaran spiritual. Serangan kesadaran spiritual mengacu pada penggunaan kesadaran spiritual yang kuat untuk secara instan menghancurkan jiwa musuh, menyebabkan jiwa musuh musnah dan mati. Yang kedua adalah pemaksaan spiritual Tan Yun saat ini. Alasan mengapa Tan Yun tidak menghancurkan semua orang sampai mati dalam sekejap sangat sederhana. Artinya, dia ingin membiarkan Daniu dan yang lainnya secara pribadi mengeksekusi musuh yang ingin membunuhnya. Puci. Di bawah kendali indera spiritual Tan Yun, segera, lebih dari 1.000 pedang terbang di atas kepalanya jatuh seketika, dengan darah berceceran, menembus salah satunya, punggung lebih dari 1.800 orang. Tan Yun menatap Daniu dan 30 orang lainnya yang baru saja pulih, bukankah mereka tadi ingin membunuhmu? Yah, aku akan memberi kalian kesempatan untuk membunuh mereka, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Daniu berkata dengan gembira, terima kasih, bos. Ucap dari Daniu. Terima kasih, kakak senior Tan, ucap dari 30 murid dari semua cabang terkejut, dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang bergulir. Dapat dikatakan bahwa angin berputar. Baru saja menunggu orang lain, menunggu untuk dibantai oleh musuh, tetapi sekarang telah berbalik. Terowongan ruang waktu akan ditutup, hanya ada 6 napas tersisa,
semua orang memiliki kecepatan yang sama. Mengikuti pengingat Tan Yun, Dan Yu dan yang lainnya memohon, menghina, dan mengutuk di antara lebih dari 3.000 murid yang tidak bergerak, dan Afterimage bersinar terang bunuh semua orang. Darah lebih dari 5.000 orang berkumpul dari puncak gunung menjadi sungai darah, mengalir menuruni tebing. Bagaimana Nangong Ruksue, putri kedua keluarga kerajaan, pernah melihat pemandangan seperti itu? Segera, Huarong menjadi pucat karena ketakutan. Dengan kekuatan Tan Yun, cincin penyimpanan di lebih dari 5.000 mayat terbang menjauh dari jari-jarinya, dan bersama dengan lebih dari 5.000 pedang terbang di puncak, mereka naik ke udara, dan semuanya dikumpulkan ke cincin penyimpanan Tan Yun. Adapun rampasan, Tan Yun secara alami tidak membaginya dengan semua orang. Tentu saja, 30 orang tidak memiliki keluhan. Sebaliknya, mereka sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Jika bukan karena Tan Yun, mereka pasti sudah mati. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.